Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzal mu'mini wal taqwa wa azalla zalimina wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala afdhalil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang budiman, ayat ini ayat yang sering kita dengar. Memang dengan mengingat ayat ini, kita akan terus memperbaiki diri karena Allah perintahkan supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih. Untuk menjadi sungguh-sungguh tentu ada upaya yang sungguh-sungguh. Karena itu maka layak ayat ini kita sering dengar dan kita hayati. Di samping pesan kepada umat Islam ayat ini, pertama untuk menjadi orang yang takwa sungguh-sungguh, juga pesan kepada kita sekalian supaya hati-hati, jangan sampai kita atau ada orang yang meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Artinya orang itu meninggal dunia dalam husnul khotimah. Supaya menuju ke sana tentu akan terus hati-hati, karena seseorang tidak tahu kapan ia akan wafat, kapan ia akan meninggal dunia. Para pemirsa yang budiman, kita harus ingat kepada Allah bahwa kita ini diberi oleh Allah potensi banyak sekali. Di antaranya adalah pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara afidah la'alakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi kemudian kamu diberi pendengaran, diberi penglihatan, dan diberi afidah, yaitu akal dan pikiran. Memang tiga potensi itulah untuk kita gunakan mencari kehidupan yang tenang, mencari kehidupan yang bahagia. Sebab apabila kita salah menggunakan pendengaran, salah menggunakan penglihatan, dan salah menggunakan akal pikiran, maka seseorang akan salah dalam mencari penghidupan yang menyenangkan. Pemirsa yang budiman, di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada kata-kata yang sangat indah, yaitu bersatu dan rukun. Bersatu dan rukun. Memang kalau kita rasakan dalam rumah tangga bersatu, kita akan bahagia. Di dalam masyarakat apabila bersatu, juga akan kelihatan damai. Itulah makanya kita hidup ini harus mencari bagaimana suasana bersatu itu bisa kita wujudkan. Suasana rukun itu bisa kita rasakan. Sebab bersatu dan rukun itu memang satu hal yang sangat kita dambakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'a wa tafarraqu. Kamu sekalian harus berpegang teguh pada agama Allah dan kamu jangan berpecah belah. Ayat ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103. Yang dengan ayat ini sebenarnya memberikan ajaran supaya kita ini bersatu. Tapi
Apakah ya mudah begitu saja kemudian tiba-tiba muncul bersatu itu akan lahir? Tidak. Tentu saja kita mulai dengan membina bagaimana supaya hati kita itu bisa memahami ajaran Islam dengan benar. Apabila seseorang mempelajari agama dengan benar, memahami agama dengan benar, seseorang yang lain juga mempelajari dan memahami agama dengan benar, maka antara dua orang yang mempelajari agama dan memahami agama dengan benar, pasti akan ada semacam perasaan bersatu. Jadi bersatu itu bukanlah dibina secara lahiriah dengan mengadakan organisasi atau mengadakan pakaian seragam atau hal-hal lain yang sifatnya lahiriah, bukan. Tapi kita bina dengan pemahaman hati yang sesuai dengan perintah wa'tasimu bihablil jami'ah. Saya masih ingat Bapak Kiai Haji Najih Akhyat dalam menggambarkan bersatu itu dengan gambaran seperti ini. Bersatu tidak usah repot-repot kita bentuk, pelajari agama dengan benar, akan ketemu bersatu. Sebagaimana lowongan. Lowongan itu hakikatnya tidak ada. Hakikatnya ya apabila di situ ada bayang, di kolong bayang itu terdapat lowongan. Ketika bayangnya dia ambil, lowongannya hilang. Ketika seseorang dalam pemahaman agama itu benar, maka muncullah dalam hati itu bersatu. Jika orang tidak benar dalam memahami agama, maka orang itu akan bisa bersatu. Makanya timbullah perpecahan karena pemahaman agama tidak sama. Para pemirsa yang budiman, nampaknya bersatu itu adalah suatu hal yang mudah kita cari apabila kita mempelajari agama dan memahami agama dengan benar. Maka kemudian antara kita akan timbul perasaan kebersamaan. Karena kebersamaan itu sendiri tidak berarti harus sama. Tapi bisa kebersamaan itu ada perbedaan, ada persaingan, ada pertentangan. Dan kebersamaan dapat mengelola perbedaan, persaingan, dan pertentangan dengan baik. Karena kebersamaan itu seharusnya dilandasi dengan semangat keikhlasan, kejujuran, dan saling pengertian. Kebersamaan mempunyai cakupan yang luas dan jangkauan yang jauh dan ke depan. Kebersamaan dengan bersatu itu tidak jauh beda. Makanya marilah kita mewujudkan persatuan, kerukunan itu dengan menyamakan persepsi kita di dalam mempelajari agama. Sebagaimana perintah Allah wa'tasimu bihablil jami'ah wala tafarraqu. Wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Artinya kita kemudian memahami agama itu secara salah sehingga menimbulkan perbedaan, menimbulkan menimbulkan pertentangan dan persisian karena dalam pemahaman agama kita tidak sama. Supaya kita bisa memahami ajaran agama secara benar, tentu saja perlu pengajian yang mendalam, perlu adanya guru yang ikhlas, adanya guru yang mumpuni, ada guru yang bisa luas pengetahuannya sehingga kita belajar agama akan menghasilkan suatu pemahaman yang benar. Di dalam kenyataan memang kita temukan beberapa kasus yang menimbulkan perbedaan satu sama lain. Memang perbedaan itu adalah sunnatullah. Allah sudah menetapkan bahwa layazalul mukhtalifin, mereka memang sudah ternyata terus berbeda, selalu beda. Dan Allah seandainya menghendaki bersatu, bukan satu hal yang repot. Pemirsa yang budiman, bersatu, rukun, guyub, sekali lagi saya katakan, suatu suasana yang memang kita harapkan, kita inginkan. Akan tapi di situ tentu
mengandung banyak pelajaran yang supaya bisa menimbulkan bersatu. Di antaranya adalah kita harus mengenal tentang apa yang disebut dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Apabila hati bersih dan pikiran bersih, maka itulah sebagai modal awal untuk kita mudah memahami ajaran agama. Apabila hati kotor dan pikiran kotor, tentu tidak mudah untuk belajar agama secara benar. Maka pertama-tama kali adalah hati kita harus kita bersihkan. Bersih dari apa? Hati kita harus bersih dari syirik, harus bersih dari tahayul, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, dan bersih dari akhlak tercela. Intinya akhlak tercela adalah sombong, dengki, dan rakus. Apabila hati kita sudah bersih dari hal-hal tersebut, insya Allah kita mempelajari agama akan mudah dan diberi kemudahan oleh Allah. Karena apabila kita tidak syirik, tidak bid'ah, tidak khurafat, artinya kita menjadi orang yang bertauhid dan selalu melaksanakan sunnah Rasul. Dan itu diantara wujud daripada perintah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Para pemirsa yang terhormat, bahwa untuk menuju bersatu, rukun, dan damai tadi memang kita mulai dari mempelajari agama dengan benar dan memahami agama dengan benar, dan dimulai dari kebersihan hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang mengotori, diantaranya adalah syirik, bid'ah, tahayul, khurafat, dan hal tercela. Jika dalam hati seorang ada syirik, tentu akan sulit bisa memahami agama yang benar. Lebih-lebih di dalam hatinya kalau misalnya ada perasaan takabur, sombong, perasaan dengki, dan perasaan rakus, itu pun juga akan sulit bisa menangkap agama secara benar. Maka supaya kita nanti bisa bersatu dan bisa rukun, bisa guyub, pertama-tama adalah kita ingat bahwa kita punya potensi pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, dan itu semua kita arahkan dalam rangka untuk mempelajari dan memahami agama secara benar, dengan cara bagaimana supaya hati kita itu bersih dari syirik, bid'ah, tahayul, khurafat, dan akhlak tercela, sehingga kita akan mudah mempelajari agama, memahami, dan dengan begitu kemudian kita akan mudah bersatu, mudah rukun, mudah guyub, sehingga kita akan menjadi kuat. Ada satu nadhoman yang pernah dan diajarkan di ibtidaiyah. Begini lafalnya: kunu jami'an ya bani ya idza taro khutbun wala tafarraqu hada tak barimahu idza tamakna takasuran wa idza tarakna kasut ifrada. Ini adalah nadhoman yang diajarkan pada anak ibtidaiyah, yang menggambarkan bahwa bersatu itu teguh. Digambarkan dengan tombak. Jika tombak itu diikat jadi satu, maka seseorang tidak mudah untuk mematahkan. Dan apabila dipisah satu-satu, maka satu orang dengan mudah bisa mematahkan. Gambaran umat Islam juga begitu. Apabila hatinya bersih, tentu akan jadi sehat dan kuat. Dan jika begitu, maka mudah bersatu. Dan jika umat Islam bersatu, maka menghadapi musuh apapun dan bahaya apapun tidak mudah dikalahkan dan pasti menang karena bersatunya. Suatu cerita yang tidak lupa kita, kasus masalah perang Uhud, itu pun juga pertama-tama bersatu dalam memerangi musuh, tapi karena kemudian ada godaan setan, adanya ghanimah, harta rampasan, kemudian mereka memisahkan diri dari persatuan itu, maka umat Islam kalah sementara dalam perang Uhud itu. Ya, cukup demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.